Halo teman-teman, hari ini kita mau ngobrol sama teman saya dari Jakarta. Kerjanya touring terus, jalan terus keliling Indonesia. Bisa dibilang seluruh Indonesia dia udah pernah jalan dari Sabang sampai Merauke. Coba kita mau tanya profesinya apa, bagaimana ia menjalani kehidupannya, kendalanya apa aja. Oke, yuk. Halo bro, ini dia kawan saya, namanya Eden. Eden siapa namanya Eden? Namanya Eden Unggul Wicaksono. Baru nyampe tadi Eden ya? Baru sampai tadi jam 2 siang di Kuala Namu. Kuala Namu. Dalam rangka kunjungan kerja kita ya. Ya, tujuan kerja ke Deli Serdang, tapi sekarang ada di Medan. Ada di Medan. Padahal Kuala Namu ada di Deli Serdang. Nanti saya nggak usah pergi dari bandara, ya kan? Iya. Dan mau nanya nih Den, Eden kan udah keliling Indonesia gitu. Kota mana yang paling bagus sebenarnya kalau Eden lihat? Kota Yang paling keren lah, daerah. ini kerennya dalam arti apa nih? Kalau dari Tempat view-nya gitu. view paling enak tuh di Kaimana, Papua. Kalimana Papua ya. Kaimana namanya. Kaimana. Itu saya ke Papua baru 2 tempat, di Sorong sama Kaimana. Dan Kaimana ini sumpah merubah pandangan saya sama Papua. Oh gitu. Kenapa? Kalau di Sorong itu kita makan nasi pecel lele harga 55.000. Oh iya. 55.000. Di Kaimana makan warteg masih bisa dapat harga 15.000. Standarnya Pulau Jawa. Oh. Itu. Jadi ya ibaratnya masih ada tempat yang manusiawi lah. Iya. Papua itu nggak semuanya katanya Papua mahal. Oke, emang ada Sorong mahal banget, tapi ada juga kok yang murah. Iya, iya benar. Kalau dari sisi tis makanan enak mana? Kan contoh nih Medan orang bilang kota kuliner, belum tentu karena kan kalau dibanding ke Indonesia kan Eden lebih tahu nih daripada Bang Aan Indo ini sendiri. Kalau makanan balik lagi ke selera ya. Kalau makanan balik lagi ke selera. Kalau sekarang sih tetap yang paling cocok sama makanan Bali. Bali ya? Bali. Oke. Nah, kalau di Bali tadi dari sisi makanan bros, yang makanan halal lah ini maksudnya sebagai gambaran juga buat teman-teman yang pengen ke Bali. Kalau di Bali makanan halal banyak sih sebenarnya. Kayak di dan yang kalau mikir Bali itu makanannya mahal-mahal, salah sebenarnya. Bali itu kalau misalnya kita jalan, kalau emang di tempat wisata oke lah, semua harga bakal naik. Tapi kalau misalnya kita jalan di pinggir jalan ada warung jual nasi campur, itu cuma nasi ayam suwir gitu, nasi ayam suwir sama sayur satu porsi 10.000. 10.000. Luar biasa. Iya, maksudnya buat perbandingan sama Justru lebih murah daripada kota Medan sebenarnya Dan. Iya. Iya. Lebih murah lah Bali kalau dengan harga 10.000. Di sini cari harga 10.000 lontong kali ya. Lontong 8.000 gitu. Lontong pagi. Ya nggak dapat juga gitu. Karena setahu aku di Bali itu memang ya harganya lumayan kayak di Ubud gitu. Nah, itu kan tempat wisata. Tempat wisata. Kita jangan makan di tempat wisata. Iya. Emang sih di tempat wisata di Bali itu ya cuma makan sama makan nasi campur gitu ya, nasi ayam campur. Tempat wisata bisa 30.000, sedangkan yang tadi di bukan tempat wisata cuma 10.000. Dengan porsi yang sama, rasa nggak jauh beda. Kejadian ada makan di tempat wisata, kalau ada yang tahu rumah makan apa tuh namanya, ikan apa gitu di Bali terkenal itu di daerah Seminyak. bukan Seminyak, Sanur, oke. daerah Sanur itu ada yang terkenal. Itu satu porsinya makannya aja 55.000. 55.000 cuma nasi, sop ikan sama ikan goreng. Iya. Padahal kalau kita mau jalan dari tempat itu sekitar kurang lebih sama di wilayah Sanur juga, tapi agak sedikit ke pinggir lah. Jalan kurang lebih 200-300 meter dengan porsi yang sama, rasanya sama, beda tipis lah. Harganya cuma 30.000. Iya. Nah, saran nih Dan, kalau untuk kita mau makan ke satu daerah, kira-kira apa yang harus kita lakuin? Karena kan banyak nih makan, contohnya makan pecel lele, tiba-tiba harganya 500.000 gitu kan. Apa ini untuk ngadepin yang kayak gitu? Kira-kira kita sebagai traveler apalah ini? Kalau yang pertama sih, kalau nggak ada daftar menu, yang pasti harus tanya sih. Itu hal pertama yang wajib dilakukan. Gitu ya. Iya. Biar nggak kena harga tembak langsung. Iya benar. Jangan sok jagoan gitu ya. Gua anak sultan main pesen aja, tiba-tiba bayar
nggak bisa gesek juga kartu kredit ya kan, puyeng. Iya. Oke, nah suka duka kerjaan kita nih dan kan bolak-balik keliling nih Indonesia apa sih Dan? Sukanya sih banyak ngeliat tempat baru yang pasti ya. Ada banyak ngeliat tempat baru, tempat-tempat yang ibaratnya belum pernah kita datengin. Iya. Ketemu orang-orang yang kulturnya berbeda, apalagi ya kayak misalnya kita biasa di Jawa, pergi ke Sumatera atau pergi ke Sulawesi gitu, udah kulturnya udah beda banget gitu loh. Kita ketemu orang, kita nggak dengar mereka ngomong kayak marah-marah, padahal itu emang cara ngomongnya mereka gitu loh. Iya benar, setuju. Nah, terus itu sih ya sukanya banyak ngeliat hal baru lah. Sama halnya orang Medan ya. Medan kelihatan kasar tapi hatinya lembut banget sebenarnya. Kayak gua, asik. Kayak aku loh, Bro. Nah, sama ini pelajarannya sih jangan suka ngelihat stereotip sih. Jadi ibaratnya kalau terkenal tuh, nah sama bener kayak tadi kayak Medan katanya galak-galak apa gimana, tapi kalau kita ketemu orangnya langsung, ya kita udah bisa ngelihat asli gimana gitu. Iya, betul. Jangan terlalu gampang percaya sama stereotip. Iya, benar. Terus kalau dari dukanya ya, kalau dukanya sih yang pasti dilihat orang kantor tuh ngejudge kita gitu. Kita tiap pergi keluar kota tuh jalan-jalan. Iya, benar. Kenyataannya enggak gitu loh. Cuma beberapa waktu doang mungkin kita jalan-jalan, selebihnya kita kerja. Ini kerja, hari Minggu kerja. Hari gitu. Minggu kerja, bener. Suka dukanya kayak gitu ya. Ya memang kalaupun liburan itu sejam 2 jam bonus aja lah. Iya, gitu kan. betul. Bonus aja lah gitu. Bisa itu. Ya paling kalau memang mau liburan ya paling nambah extend, tetap pesawat dari kantor, hotel yang bayar sendiri ya dan ya. Ya. Kocek sendiri sebenarnya, bukan makan uang kantor juga gitu kan. Betul. Itu kalau bicara suka dukanya Dan, ya pasti julukan nama tambah ya Dan ya. Bang Eden merupakan Bang Toib KW gitu ya Dan ya. Iya sih. Bisa dibilang gitu, sampai orang rumah aja bilang ya elah ke rumah aja jarang gitu. Jadi kalau referensi selama Eden jalan, nah pasti ada referensi kota mana yang paling layak untuk kita kunjungi dengan kocek yang nggak terlalu mahal. Mana itu kira-kira Den? Kocek nggak terlalu gini sih, dari setiap kota besar yang udah saya datengin gitu ya, kocek mahal atau nggak mahal itu balik sama selera kita gitu. Sama tujuan kita kemana gitu loh. Ibaratnya kalau kita tujuannya ke mall lagi pasti bakal ketemu barang mahal gitu. Iya, betul. Kecuali kalau kita mau di pinggir jalan, mau ibaratnya explore gitu di kota mahal kayak Jakarta atau bahkan Surabaya, bisa nemu barang-barang murah. Oke. Siap. Gitu ya Den ya. Oke, berarti Eden kalau se-Indonesia ini udah berapa kota yang datengin Den? Kota banyak sih. Banyak. Kalau dari pulau besar, semua pulau besar udah datengin gitu kan. Ke Kalimantan udah pernah. Kalau Sulawesi udah di Manado, Makassar, sama satu lagi tuh yang diajak Pak Anwar kemana tuh daerah utara. Terus juga Sumatera udah banyak sih, udah Aceh udah, Medan udah, Pekanbaru, Padang Jambi, kemarin ya. Jambi. Ke Bukit Tingginya juga udah pernah kok. Iya, Bukit Tinggi. Terus Lampung juga udah. Jawa hampir semuanya, Jawa mah kecuali kota-kota kecil sih ya, karena emang target kita kan rumah sakit besar. Iya, gitu betul. kan. Kalau di Papua sendiri yang ada di, bisa dibilang apa yang terkenal di Papua itu lupa. Raja Ampat. Raja Ampat udah pernah belum? Raja Ampat belum. Kan orang Raja Ampat pernah ke RSUD Raja Ampat. RSUD Raja Ampat. Cuma nyebrang Ya, doang. cuman kan kendalanya gini, orang bilang kalau kita bicara surga dunia nggak perlu keluar negeri, Indonesia ada. Betul. Cuman kendalanya adalah kosnya justru lebih mahal kita ke Indonesia sendiri gitu. Betul. Seperti Medan ke Raja Ampat itu luar biasa kan kosnya, ketimbang kita jalan ke Malaysia atau yang lainnya gitu, kok negeri lainnya gitu. Betul. Jadi di situ juga kita hitung-hitungannya. Tapi sebenarnya ini sih emang kalau kita nyarinya wisata alam, mau dibandingin ya wisata alam ya. Iya, betul. Yang di luar negeri pun bakal mahal gitu. Ibarat kalau kita mau ke gunung, kita ke Nepal gitu kan juga mahal. Iya. Kalau misalnya laut, kita mau kemana? Ngelihatnya perbandingannya Hawaii. Iya. Apa mau ke Australia, Great Barrier Reef gitu. Iya. Kalau perbandingannya sama Raja Ampat ya, gitu kan. Sebenarnya kalau wisata dibilang mahal, emang kebanyakan wisata alam mahal gitu, karena akses pertama. Betul. Terus kenapa bilang ke luar negeri lebih murah, ya tujuannya kan wisata belanja. Betul. Jalan-jalan, kulineran, bukan wisata alam. Iya, betul. Gitu sih.
Nah tadi kan kita udah ngomong-ngomong nih, Eden udah keliling-keliling Indonesia. Jadi kira-kira kerja Eden nih di bidang apa ini? Biar teman-teman tahu. Kerjaan saya di bidang alat kesehatan. Saya ini lulusan radiologi. Ah. Saya dulu sebagai seorang radiografer. Radiografer kalau yang nggak tahu itu orang yang bisa bikin foto-foto torak foto gitu. Iya. Foto-foto. Saya ini lulusan radiologi. Saya dulu sebagai seorang radiografer. Radiografer kalau yang nggak tahu itu orang yang bisa bikin foto-foto torak foto gitu. Iya, Foto-foto tulang. Iya, betul. Jadi foto yang nggak kelihatan, ibaratnya paranormal. Paranormal ya. Wah, serem dong itu. Paranormal kan foto hantu, ini Wah, foto tulang. paranormal banget gitu ya. Aduh, normalnya parah. Oh, jadi gitu ya, Den ya. Iya. Jadi kalau di alat itu bagian ngapainnya gitu? Ngelap-ngelap alat, masang alat, atau gimana? Ya, Atau ngajari dokter gitu? Kalau di alat kita sih, ya kalau saya sendiri semuanya sih dikerjain ya. Iya. Mulai dari ya sama sih, mulai dari lap-lap alat, angkat-angkat juga gitu kan. Tapi ya tugas utamanya ya yang pasti karena kita sebagai seorang aplikasi gitu ya, kita bisa pertama mendampingin dokter gitu kan, memperkenalkan alat lebih tepatnya. Iya. Kenapa memperkenalkan alat? Sebenarnya dokter udah tahu alatnya gimana, cuman dia nggak terbiasa dengan ibaratnya interface yang ada dari alat kita, Iya. harus didampingi gitu loh. Itu aja sih. Gitu ya. Jadi kerjanya seperti itu di dunia. Makanya setiap ada pemasangan alat, ya bergantian dengan teman-teman yang lain, dan keliling gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau dari sisi profesi namanya aplikan di alat kesehatan. Kalau dari sisi kesejahteraannya gimana, Den? Ini sebagai teman-teman fresh graduate bisa jadi gambaran juga profesi ini sebenarnya profesi yang menjanjikan dari sisi apanya gitu loh. Finance-nya misalnya finansialnya, kemudian keenakan kasihkan bekerjanya gitu supaya orang ada gambaran juga gitu, Den. Sebenarnya sih kalau teman-teman fresh graduate kalau misalnya memilih, apalagi yang sama gitu ya, Iya. lulusan sama-sama pengen di alat kesehatan dan lulusan kesehatan juga, mesti mikir mindset gini sih. Pilih pekerjaan mana, pengen yang pulang kerja masih mikirin kerjaan atau pulang kerja nggak bikin kerjaan. Karena dulu saya juga pernah kerja di rumah sakit, di mana pulang beres kerja ya udah selesai, hidupnya udah tinggal main gitu loh, maksudnya udah nggak bikin kerjaan lagi, tapi besok pagi baru kerja lagi. Sedangkan sekarang nggak, beres kerja kita mesti bikin sesuatu, mesti ada sesuatu hal yang dipikirkan lagi buat kedepannya. Kalau kita nggak mikirin ya nggak bakal beres kerjaan kita gitu loh. Oh gitu ya. Jadi kalau dari segi ya teman-teman fresh grad mesti mikir itu aja sih. Iya betul. Itulah tantangannya sebenarnya. Tantangannya ya. betul. Tapi dari sisi kesejahteraan kita sendiri, dari sisi finansial oke lah ya. Kesejahteraan kalau dibandingkan dengan rumah sakit fresh graduate ya pasti orang-orang fresh graduate akan tergoda buat pindah ke alat kesehatan. Iya betul. Itu dia. Ya artinya dari sisi finansial oke, kemudian dari sisi kalau orang yang hobi kulineran, jalan-jalan di kota-kota yang berbeda, lebih tepatnya itu ini, profesi ini cocok banget ya bro ya. Iya, buat nyoba-nyoba semuanya lah. Oke. Berarti bisa jadi gambaran juga teman-teman yang SMA yang mau kuliah ambil jurusan apa tadi, Dan? Radiologi, ibaratnya teknik radio diagnostik dan radioterapi. Oh gitu ya. Yeah. Nah teman-teman yang seprofesi tamat satu jurusan juga yang mungkin masih bekerja di rumah sakit bisa jadi gambaran juga ya bekerja di perusahaan alat kesehatan ini ya. Bisa, sangat-sangat bisa jadi gambaran juga sih. Karena dari sisi finansial juga ya oke juga gitu ya, Dan ya. Bisa lah ya beli ruko di pinggiran kota. Amin gitu. lah. Oke Dan, thank you Dan ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita sharing-sharing lagi di lain kesempatan. Oke. Halo bro, thank you bro. Hari ini kita udah selesai ngobrol sama teman kita Eden dari Jakarta. Profesinya profesi menantang sebenarnya Pak, karena kita mobile. Mobile itu ya memang nikmat bener, jalan-jalan, finansialnya juga. Tapi resikonya juga ada. Kenapa? Karena kita di jalan. Nah, sebenarnya ya sebanding sih gitu kalau bicara kita bilang finansial kita lebih oke daripada kantoran, kita akuin ya. Tapi dari sisi resiko, teman-teman siap nggak? Kalau siap, silakan. Oke teman-teman, thank you. See you.